Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita telah memasuki tahun 2021, kita telah lalui tahun 2020 dengan kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus memelihara kita. Dan di tahun 2021 ini, saya percaya bahwa akan ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang lebih lagi yang dinyatakan. Sebab itu mari kita buka hati kita untuk menerima tuntunan Tuhan di minggu pertama tahun 2021 ini. Kita doa yuk. Bapa di surga, terima kasih kami telah memasuki tahun 2021 dan kami percaya bahwa Tuhan yang berjalan di muka kami, Tuhan juga yang membuka jalan dan juga membuat terobosan di dalam kehidupan kami. Sebab itu tuntun kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Terima kasih, segala hormat, kemuliaan, syukur kami berikan padamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang siap menerima tuntunan katakan amin. Oke, saudara-saudari, hari ini tema kita adalah ini dia, El Parashim, God of Breakthrough, atau Tuhan pemilik terobosan. Ya, apa maknanya? Yuk kita lihat aja. Kita ambil dari cerita 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 20. Ini adalah suatu cerita di mana sesaat sesudah Daud, dia dinobatkan menjadi raja atas Israel, seluruh Israel. Anda tahu bahwa Daud tidak langsung dinobatkan sebagai raja atas seluruh Israel. Pertama dia dinobatkan sebagai raja atas Yehuda saja, baru sesudah itu atas seluruh Israel. Jadi setelah dia menerima seluruh kepenuhan dari janji Allah, dan inilah yang terjadi, ya, bahwa orang Filistin menyerang dia. Kita baca dulu yuk ayatnya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ya, atau lembah raksasa, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, atau kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Baal Perashim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perashim. Nah, saudara-saudari, kita cukupi aja lanjutannya sampai ayat 25, tapi kita cukup aja sampai ayat 20 saja. Kita mau lihat Tuhan mau bicara apa. Saudara-saudari, tadi seperti saya katakan bahwa ini adalah kejadian ketika Daud menerima penggenapan janji Tuhan, yaitu dia diangkat raja atas Israel, seluruh Israel. Dan ini seperti kehidupan kita. Ketika kita menerima kegenapan, kepenuhan daripada janji Allah, kita diangkat menjadi anak Allah yang penuh, saudara-saudari. Maka jalan kehidupan kita nggak langsung enak. Yang terjadi oleh Daud adalah dia dikejar oleh Filistin, orang Filistin, saudara. Anda harus tahu bahwa Filistin ini kalau dalam bahasa aslinya juga diartikan swallowing the dust, artinya bahasa Indonesianya yang memakan debu. Kalau yang memakan debu, Anda tahu itu adalah dari kitab Kejadian berbicara tentang si ular tua, si iblis. Ya. Dan yang ingin dijatuhkan oleh si Filistin adalah Daud, bukan orang Israel secara keseluruhan bangsa Israel, kerajaan Israel. Anda melihat di sini bahwa Filistin mau menangkap Daud secara pribadi. Karena pergumulan kehidupan kita bukan hanya sekedar untuk iblis bukan sekedar menjatuhkan seluruh orang percaya, tetapi mereka menyerang kadang pribadi, dan pribadi itu adalah kadang Anda dan saya. Oke? Nah, mari kita melihat ya beberapa hal tentang peristiwa ini yang Tuhan singkapkan. Ya, Anda tangkap. Perhatikan apa yang Tuhan mau bukakan dan singkapkan kepada kita. Ya, kembali saya nggak baca 21 sampai 25. Ya, nah saya mau katakan bahwa pertempuran di Baal Perashim sebelumnya nggak disebut nama Baal Perashim. Ya, itu adalah suatu tempat dekat lembah Refaim. Kemudian ketika Daud mendapat kemenangan, Daud menamakan tempat itu Baal Perashim. Dan Anda tahu bahwa pertempuran ini adalah titik balik daripada keadaan Israel. Kenapa saya katakan titik balik? Karena selama ini orang Filistin itu membuli orang Israel.
Orang Filistin ini selama ini adalah mereka telah membuat menjadi seperti saudara, duri dalam daging, selalu bikin masalah, selalu mereka membuat ulah dengan orang Israel ini. Beberapa kejadian ya sebelumnya, sebelum peperangan ini, orang Filistin selalu mendominasi. Mereka unggul, sehingga banyak membuat masalah. Contohnya, ketika zaman Yosua, ketika Yosua sudah tua, bukan baru masuk, saudara sudah usia, dan bangsa Israel seharusnya sudah memiliki semua tanah perjanjian, tetapi dikatakan dalam Yosua 13 ayat 1-2, Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Jadi saya katakan bukan saat Yosua masuk ke tanah perjanjian, tetapi sesudah beberapa puluh tahun. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umurmu, dan dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin. Jadi wilayah ini tidak bisa ditundukkan. Segenap wilayah arti seluruh daerah Filistin tidak bisa dikuasai oleh orang Israel. Kemudian suatu ketika juga orang Filistin di zaman Nabi Eli, dia merebut tabut Allah. Di dalam 1 Samuel 5 ayat 1 dikatakan sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawa dari Ebenezer ke Asdod. Saudara-saudari lihat, Anda lihat sendiri, orang Filistin mereka mengalahkan orang Israel lalu merebut lambang ataupun tempat kehadiran Allah. Sehingga orang Israel begitu kecut, begitu takut, begitu khawatir kenapa Allah meninggalkan mereka. Walaupun Allah memiliki tujuan menunjukkan sesuatu, tetapi Anda melihat penyebab itu adalah orang Filistin. Dan yang terakhir, salah satunya ini adalah ketika mereka membunuh Saul dan Yonatan. Ini orang Filistin, saudara-saudari. Ya. 1 Samuel 31 ayat 8, ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh, mereka berperang di Gilboa. Didapatlah mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Artinya mereka sudah mati. Anda bisa melihat sendiri bahwa sebelum ini keadaan orang Israel selalu dibuli, didominasi, ya, dikalahkan terus oleh orang-orang Filistin. Tetapi sejak pertempuran di Baal Perasim yang terjadi adalah orang Israel selalu dapat mengalahkan di setiap pertempuran. Artinya orang Israel selalu ada di posisi yang superior, posisi yang lebih hebat, lebih berdaulat, lebih berkuasa atas orang Palestina. Saudara-saudari. Nah, bukankah kehidupan kita kadang-kadang kita juga mengalami, kok saya udah punya Tuhan tetapi saya kok nggak mendapatkan seluruh yang Tuhan janjikan. Saya udah ikut Tuhan tetapi sepertinya saya nggak mengalami hadirat Tuhan. Tabut Allah lambang hadirat Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan tetapi kok yang saya lihat kekalahan orang-orang yang saya kasihi belum dapat diselamatkan misalnya. Nah, saudara-saudari, dengar, tahun ini Tuhan mau Anda melihat apa yang Tuhan lakukan. Tahun ini Tuhan mau Anda menjumpai Dia di Baal Perasim. Apa itu Baal Perasim? Yuk kita melihat ya. Nah, saya katakan ini dia. Titik baliknya adalah pertempuran di Baal Perasim, saudara-saudari. Saudara-saudari, Baal Perasim ini yang tadi dikatakan dalam 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan Daud datang ke Baal Perasim memukul orang Filistin di sini, ya. Dan Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, Baal itu artinya master, Tuhan, ya. Perasim itu menerobos. Jadi Baal Perasim artinya Tuhan yang menerobos, Tuhan yang memiliki terobosan. Tetapi buat Daud, arti kata itu diubah, dikatakan Tuhan telah menerobos musuhku. Ya, nah saudara, sebelum saya melihat bahwa ada satu lagi nubuatan tentang penerobos ini di dalam kitab Mika. Anda sering mendengar nubuatan Mika. Kitab Mika nubuatannya luar biasa, semua digenapi. Nubuatan tentang Bethlehem, nubuatan tentang pembunuhan anak-anak kecil. Ya, ketika Yesus lahir terjadi digenapi, saudara-saudari. Dan Mika pun menubuatkan, dikatakan Mika 2 ayat 13 dikatakan penerobos sama kata Perasim, ya, ataupun master, Tuhan yang
memiliki terobosan, akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Saudara-saudari, kalau kita gabungkan dua hal ini, apa yang terjadi di Daud dan apa yang dinubuatkan oleh Mika dalam Mika 2 ayat 13, maka Anda melihat bahwa ketika Tuhan bicara tentang penerobos Baal Perashim atau juga El Parashim, El itu Allah, Allah yang menerobos, saudara, Anda melihat bahwa penerobos Tuhan yang maju. Dan kata penerobos ini adalah begini, saudara, kata penerobos ini dipakai di dalam konteks dengan tiba-tiba. Seperti air yang menerobos, artinya seperti air yang tiba-tiba mengalir begitu deras, menghancurkan segala sesuatu di depan. Itu dia, tiba-tiba, bukannya perlahan-perlahan, enggak. Dan Tuhan mau katakan, Anda harus percaya bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan adalah tiba-tiba. Datang terobosan buat kehidupan Anda dan saya. Tiba-tiba datang perubahan-perubahan yang dulu gak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau katakan, saudara-saudari. Tiba-tiba datang terobosan pemulihan. Tiba-tiba datang terobosan-terobosan di mana Anda mendapatkan kembali apa yang terhilang, apa yang menjadi hak Anda, apa yang sudah membuat Anda merasa jauh dari Tuhan. Tiba-tiba Anda mendapatkan jalan untuk dekat dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Saudara, inilah, dan yang uniknya adalah di sini, saudara-saudari, Anda lihat bahwa dikatakan, ya, dia menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dengan kata lain, saya mau mendapatkan seperti ini. Roh Kudus mendapatkan saya memberikan gambaran seperti ini. Terobosan Tuhan ini, saudara. Tuhan yang melakukan. Ya, Tuhan yang melakukan terobosan ini. Penerobosmu di depan kita. Ya, Dia membuka melewati pintu gerbang. Kita yang menjalani pintu gerbang itu, melewati pintu gerbang, tetapi Dia yang di depan kita, Dia yang buka. Dengan kata lain, saudara, Al-Parashim atau Baal Perashim adalah tempat keadaan di mana Tuhan berjalan di depan kita dan membuka pintu-pintu. Segala pintu-pintu yang tertutup, pintu pemulihan, pintu Anda mendapatkan kesembuhan, pintu Anda melihat juga apa yang dulu terhilang kembali Anda dapatkan, ini terbuka, saudara-saudara. Anda lihat, inilah Al-Parashim atau Baal Perashim. Dan Tuhan di tahun ini mau membawa Anda ke tempat tersebut. Amin. Lalu dikatakan, dan akan keluar dari situ, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Saudara, raja mereka, raja kita, Yesus Kristus akan terus berjalan di depan kita. Dan ketika dia berjalan, saudara, dia berjalan di kepala. Dia sendiri, Tuhan sendiri di kepala barisan. Artinya apa sih kalau di kepala barisan? Saudara, Tuhan berjalan di depan kita. Dia menjadi kepala di barisan kita, artinya dia menunjukkan kuasa kerajaannya. Karena ketika suatu pertempuran datang, saudara, ketika seorang panglima bertempur, dia akan berdiri di depan dan dialah yang menunjukkan kuasa ataupun kemuliaan, kehebatan dari kerajaan di mana dia mewakili. Dia datang itu, dan kita punya Tuhan Yesus yang datang dari kerajaan Allah, sehingga ketika dikatakan dia akan berjalan di depan kita, dia dari kepala barisan, tingkat itu maknanya adalah dia memperlihatkan kuasa kerajaan Allah. 2021 adalah tahun di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa kerajaan Allah. Saudara, mungkin selama ini ya, saya beberapa saat juga merenung juga apa yang Tuhan lakukan 2020. 2020 bukan tahun yang mudah, tetapi bukankah kesetiaan Tuhan tetap memelihara kita? Memang bukan tahun yang mudah. Banyak orang memiliki masalah ekonomi, kesehatan, sosial, banyak sekali. Tetapi ketika kita sudah selesai dan kita masuk 2021, kita melihat, oh kita bisa dipelihara sampai kita bisa masuk 2021. 2020 kita melihat kesetiaan Tuhan yang memelihara kita karena Dia mengasihi kita. Tetapi 2021 Tuhan mau memperlihatkan kemuliaan Dia, kuasa Dia, yaitu hal-hal yang ajaib terjadi. Karena tidak bisa ada terobosan tanpa kuasa yang datang dari Tuhan. Dan Dia mau Anda menjumpai Dia di Baal Perashim. Di tempat di mana Anda melihat bahwa Tuhan berdiri di depan Anda, menerobos, membuka pintu-pintu.
pintu-pintu restoration, pintu-pintu pemulihan, pintu-pintu kesembuhan buat Anda. Apapun pintu-pintu yang selama ini Anda tidak lihat, terbuka menjadi terbuka. Amin. Ini yang Tuhan lakukan. Percaya saudara. Amin. Nah, tetapi kembali ada hal yang bagian kita. Sebelum Daud datang ke El-Parashim, ada beberapa hal yang dia lalui. Kita lihat hal ini ya. Dalam 2 Samuel 5 ayat 17 dikatakan ketika orang Palestina mau menangkap Daud, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia menjadi takut. Dikatakan, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara-saudari, hal yang pertama yang Daud lakukan, saya katakan begini, tahun 2021, mungkin bukan tahun yang mudah. Mungkin terus akan ada datang intimidasi, masalah akan datang, tetapi kita harus mengikuti tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan menuntunkan kita supaya ketika Daud mendengar bahwa Filistin datang mau menangkap dia, mau membunuh dia, mau menyerang dia. Dia bukan menyiapkan tentaranya, dia bukan menyiapkan segala sesuatu, tetapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia pergi ke kubu pertahanan. Nah, banyak sekali penafsiran tentang kubu pertahanan, tetapi buat saya yang Tuhan mau bukakan di sini adalah tentang beberapa ayat sebelumnya. Di dalam 2 Samuel ayat 9 dikatakan begini, saudara-saudari, ya. Suatu ketika ada suku Yebus, saudara, yang menguasai Sion, dan Daud merebut Sion ya, dari suku Yebus. Dan dikatakan dalam 2 Samuel 5:9, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Kalau Anda lihat dalam Alkitab disebut kota Daud adalah Yerusalem. Yerusalem di mana? Di Sion, saudara. Jadi dengan kata lain buat saya adalah, ya, ada orang yang bilang kubu pertahanan itu adalah dari segi geografis, tetapi saya nggak mau melihat dari segi geografis, tapi saya mau melihat dari segi rohani, dari segi yang diperlihatkan Tuhan. Dan saya mengatakan kubu pertahanan ini adalah Yerusalem. Nah, saudara, ya, dan dia menamai kota Daud. Yerusalem, saya katakan, ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo dan bagian dalam. Saudara-saudari, dengan kata lain, kita sudah belajar sebelumnya, kalau Anda melihat pelajaran kita sebelumnya tentang Mazmur sejarah 120 sampai 134, kita tahu bahwa Yerusalem ataupun Sion itu berbicara tentang ya persekutuan dengan Tuhan. Dan Yerusalem atau kota Daud juga berbicara tentang pemerintahan Allah. Anda melihat sebelum hal ini terjadi, sebelum musuh menyerang, Daud diberikan Tuhan untuk merebut kota pertahanan, kota Daud, kota Yerusalem. Amin. Dan apakah sesudah merebut, Daud diam-diam? Tidak. Dia dikatakan memperkuat sekelilingnya. Anda dan saya sudah diberikan Yerusalem. Yaitu apa Yerusalem? Tempat persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu hari-hari ini memasuki 2021, di awal 2021 dan seterusnya, mulailah perkuat. Artinya mulai beri perhatian khusus tentang apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu maksudnya apa sih? Saudara, kubu pertahanan tiap orang bisa berbeda, tetapi sumbernya sama. Yaitu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Kekuatan kita datang dari persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutu dengan Tuhan artinya begini, saudara. Banyak hal ini kadang-kadang ketika kita WFH, kita lebih banyak di rumah hari-hari ini karena COVID dan masih berlangsung di 2021, saudara, maka banyak anak-anak Tuhan menjadi kendor. Banyak anak-anak Tuhan akhirnya dengar ibadah online menjadi gak semangat. Saudara, Anda tidak sedang memperkuat kubu pertahanan Anda. Hari-hari ini apapun keadaannya, tekanan masalah pun juga, perkuatlah persekutuan dengan Tuhan. Anda boleh lakukan persekutuan dengan Tuhan, itu adalah hal pribadi. Mungkin buat Anda dan beda dengan saya. Ada orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah dia berdoa lebih banyak. Oke, nggak masalah. Ada orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah dia baca Alkitab, dia gali, dia terus dia dengar firman. Maka dia menjadi lebih kuat, menjadi lebih tahu Tuhan, dia lebih tahu cara-cara Tuhan. That's fine. Ada orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah ketika dia ngobrol sama Tuhan, gak ada masalah. Ada orang yang gabungan semua, gak ada masalah. Tetapi intinya adalah terhubung dengan Tuhan, saudara-saudari. Amin.
hari-hari ini jangan tidak terhubung dengan Tuhan. Kadang-kadang yang membuat kita tidak terhubung dengan Tuhan adalah hal-hal lain yang menarik kita, seperti tontonan hiburan. Kemudian juga orang-orang dunia. Saudara, kadang kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kita harus menjaga dengan siapa kita terhubung. Dengan siapa kita berteman, saudara-saudara. Kita boleh kenal dengan semua orang, tetapi berteman artinya sharing, menghabiskan waktu, mengobrol, tukar pikiran, tanya pendapat, itu berteman. Anda harus jaga dengan siapa Anda berteman. Anda harus jaga dengan siapa Anda meminta nasihat. Amin. Nah ini dia, carilah dengan orang-orang yang takut Tuhan. Ketika Anda mau bersekutu dengan Tuhan, carilah yang berhubungan dengan Tuhan. Itu dia, ya. Kemudian juga Yerusalem bicara tentang pemerintahan Allah. Maksudnya apa sih? Saudara-saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan ketika dia mengalami masalah, hal yang pertama yang dia lihat adalah masalah itu semakin besar. Ketika orang misalkan usahanya mulai goyah karena dengan kondisi sekarang, lalu mereka mulai membayangkan, aduh nanti bagaimana? Anakku nggak bisa makan, anakku nggak bisa sekolah. Anda sedang membesarkan kegelapan. Tapi ketika Anda disuruh, Anda masuk kubu pertahanan, Anda harus ketika masalah datang, Anda membesarkan ataupun Anda mulai fokus pada pemberitaan kerajaan Allah. Anda mulai melihat kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak terbatas kuasanya. Kerajaan adalah kerajaan di mana aku dipelihara menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan keadaan dunia. Anda mulai fokus, mulai perkatakan hal-hal tersebut. Itulah kubu pertahanan. Jadi untuk Anda sampai ke Baal Perasim, Anda mulai bersekutu dengan Tuhan. Anda mulai fokus pada kerajaan Allah. Amin. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh Daud ini? Ya, jadi saya katakan ini tadi ketika tekanan ke masa datang, bersekutu dengan Tuhan, lalu sadari pemerintahan Tuhan lebih berkuasa, jauh lebih berkuasa dari masalah-masalah kita. Ya. Nah, kemudian yang dilakukan lagi dalam 2 Samuel 5 ayat 20, lalu dikatakan begini, saudara. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, tadi saya sudah katakan Baal Perasim artinya adalah master, Tuhan penerobos, Tuhan pemilik terobosan-terobosan. Tetapi Daud mengatakan tempat itu adalah Tuhan yang telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Dengan kata lain, ketika Daud mengatakan bukannya Tuhan tetapi Tuhan, Adonai, Lord, dia sedang mendedikasikan. Dia sedang mendedikasikan hal-hal yang terjadi dalam hidup dia kepada Tuhan. Saudara-saudari. Ya. Jadi, ketika Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, kata Tuhan ini, saudara, bukannya master, Tuhan secara spesifik. Dengan ini Roh Kudus menaruh ya gambaran bahwa Daud buat saya adalah Daud sedang mendedikasikan kepada Tuhan. Saudara-saudari, untuk kita sampai di Baal Perasim, dedikasikanlah hidup kita kepada Tuhan. Dedikasikan usaha kita kepada Tuhan. Dedikasikan kuliah kita, sekolah kita, adik-adik yang masih kuliah dan sekolah buat Tuhan. Adik-adik yang bekerja, dedikasikan hidup buat Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga, suami, dedikasikanlah buat Tuhan. Amin. Lalu ketika itu dikatakan ya, seperti Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air, saudara. Anda tahu Alkitab selalu mereferensi air adalah bicara firman Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, bahwa yang menerobos ini adalah air. Daud mengumpamakan Tuhan itu menerobos seperti air. Sedangkan Baal Perasim itu artinya adalah Tuhan menerobos. Tapi Daud mengatakan Tuhan menerobos seperti air. Tadi Mika 2 ayat 13 pun menyatakan seperti dia menerobos, membuka pintu-pintu. Saudara, ini yang terjadi. Kapan air itu menjadi kekuatan yang menerobos? Anda bisa bayangkan, saya dapat gambaran dari Tuhan seperti begini. Ketika Anda melihat sungai biasa, ya, air itu mengalir biasa aja. Ada kekuatan menerobos? Enggak. Air itu mengalir biasa aja. Kalau mungkin
tempatnya curam, mungkin ada aliran yang kencang, bisa melakukan sesuatu tetapi terbatas. Kapan air itu bisa menerobos menjadi kekuatan yang luar biasa? Ketika air itu, saudara, manusia begitu pintar, manusia membendung sungai. Tujuannya apa? Supaya air itu bisa dinaikkan tinggi, saudara. Dan ketika air itu dinaikkan pada posisi yang tinggi dan bendungan itu dibuka, maka air itu menjadi kekuatan yang menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Itulah air, kuasa air yang biasa-biasa aja menjadi kuasa air yang menerobos, yang mengubahkan, yang menggerakkan segala sesuatu menjadi dengan kuasa. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan seperti mau mengatakan begini, saudara. Ya, pertama, dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Tujuan hidup kita kepada Tuhan. Kedua, saudara, firman Tuhan, letakkan firman Tuhan di mana posisi itu membawa firman itu berkuasa. Banyak dari kita, saudara-saudara, percaya bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Tetapi Anda dan saya kadang tidak menaruh firman Tuhan di mana firman itu menjadi mengalirkan kuasa. Apa maksudnya? Roma 1 jelas mengatakan Injil itu kekuatan Allah, firman itu kekuatan Allah. Kita tahu, banyak orang tahu kekuatan Allah. Tetapi banyak dari kita, ketika kita punya masalah, kita tidak menaruh firman lebih tinggi daripada keadaan kita. Ini yang harus kita lakukan di 2021. Anda punya masalah, apapun masalah Anda, sakit, penyakit, ekonomi, pemulihan, keadaan kita apapun juga, mulai perkatakan, mulai menempatkan firman, mulai Anda melihat bahwa firman inilah yang mengatur kehidupan saya. Firman inilah yang akan membuat perubahan dalam hidup saya. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Tempatkan firman menjadi otoritas kehidupan kita, keadaan kita. Inilah yang dikatakan memposisikan firman Tuhan sehingga memilih di posisi yang membawa kuasa. Amin, saudara. Ya, jadi pesan 2021, saudara, adalah simple. 2021 adalah tahun di mana Tuhan mau mengadakan terobosan. Tuhan akan bikin terobosan sehingga pintu-pintu terbuka. Pintu apapun juga yang tertutup selama ini terbuka. Tuhan mau menunjukkan kuasa kerajaan Allah dinyatakan. Tetapi bagian kita, bagian Anda, prioritaskan bersekutu dengan Tuhan. Bagian kita adalah fokus pada kerajaan Allah. Jangan fokus pada kegelapan, jangan fokus pada kekhawatiran, ketakutan. Oleh sebab itu Anda harus Anda harus bertemu, Anda harus bergabung dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama. Orang-orang yang memiliki roh yang sama, yaitu roh yang fokus pada kerajaan Allah, bukan pada dunia, bukan pada ketakutan. Orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Ketika Anda menaruh firman Tuhan menjadi kesukaan Anda, otoritas Anda sedang menempatkan firman Tuhan di mana kuasa firman Tuhan terjadi. Saudara, kemudian dedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Hidup ini bukan hanya tentang kita. Hidup ini adalah tentang rencana Tuhan digenapi. Dan Anda tahu Tuhan bukan hanya mengasihi kita, Tuhan mengasihi semua orang. Sebab itu kadang-kadang ketika masalah kita belum beres, mungkin Tuhan sedang bekerja lewat masalah kita untuk menjangkau orang lain. Jangan terfokus pada kita ketika Anda punya masalah. Jangan hanya sekedar mendoakan masalah kita, mulailah mendoakan orang-orang lain, saudara-saudari. Mulai dedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Mungkin Tuhan mau pakai kita untuk mendoakan. Maka Anda jangan takut, kuasa terobosan itu yang Tuhan lakukan akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, saya percaya inilah tuntunan Tuhan buat kita di 2021. Anda catat dan nanti kita akan lihat di akhir tahun 2021 apakah ini terjadi atau tidak. Amin. Saya percaya ketika kita menyiapkan diri mengikuti tuntunan ini, maka kita akan sampai di bawah parasut ataupun El Parasut. Saya lebih suka pakai kata El. El artinya Allah, Tuhan. Tuhanlah yang memberikan dan memiliki terobosan buat hidup kita. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih tuntunan pimpinan Tuhan kami terima. Dan kami percaya bahwa tahun 2021
adalah tahun di mana Tuhan menunjukkan kuasanya sehingga terobosan-terobosan terjadi. Dan kami mau minta tuntunan Roh Kudus sehingga kehidupan kami bukan lagi dari kehidupan yang berfokus pada diri kami, tapi kami mulai mendedikasikan hidup kami buat Tuhan, pada tujuan Tuhan. Kami minta pada Roh Kudus supaya anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman dan tuntunan firman Tuhan ini mulai melihat bahwa prioritas kami adalah bersekutu dengan Tuhan, bahwa fokus kami harus pada kerajaan Allah, bukan pada kegelapan, bukan pada kesenangan dunia. Biar Tuhan kami bisa melihat bahwa firman, kami boleh menempatkan firman Tuhan di tempat di mana otoritas Tuhan itu, otoritas firman Tuhan itu menjadi yang paling tinggi. Dan kami tahu Tuhan, saat ini kuasa itu terus mengalir. Kuasa Tuhan mengalir untuk membuka pintu-pintu. Kami siap Tuhan untuk mengikuti tuntunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua tuntunan Tuhan. Mari kita yang terima katakan amin. Tuhan berkati kita semua.